Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih nonton drama Cina? Saking seringnya nonton drama Cina, saya nggak sabar pengen bilang kalau saya itu CEO. Yang bikin event-event itu loh. CEO, iya. Kalau wedding organizer, si WO. Seperti biasa kami akan hadirkan informasi penting dan menarik untuk Anda hari ini. Iya, pasti. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama malam ini datang dari dunia pendidikan. Tempat yang katanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru gagal melindungi salah satu anak bangsanya. Ruang yang seharusnya paling aman bagi mimpi-mimpi anak muda, tapi nyatanya hancur karena nafsu bejat. Nafsu bejat berselimut jabatan. Kalau pejabat nafsunya rangkap jabatan. Kalau penonton, nafsu naik jabatan. Ngarap jabatan. Bukannya nafsu malah nesu. Soalnya yang naik jabatan karyawan titipan. Kita ke berita utama. Seorang mahasiswi semester 7 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado berinisial EM berusia 21 tahun tewas di kamar kosnya di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Korban ditemukan tak bernyawa dalam kondisi tergantung alias bunuh diri. EM diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan dosennya sendiri. Dosen macam apa ini? Iya, benar. Bukannya menebar ilmu, malah menebar nafsu. Dugaan itu muncul setelah beredarnya tulisan tangan korban perihal pengaduan tindak pelecehan seksual yang dialami dirinya. Lengkap dengan nama, nomor induk mahasiswa, program studi, fakultas, nomor telepon, hingga email korban. Bahkan EM turut menyertakan nama terlapor yang berstatus sebagai dosen. Inisial dosen itu DM. Dosen aktif di program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Informasi dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi juga mencatat kalau DM lulusan Magister Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2006. Gelarnya mentereng, tapi kelakuannya mencoreng. Benar. Dalam surat sebanyak 3 halaman, korban menceritakan kronologi lengkap pelecehan yang dialaminya. Bermula ketika dosen DM mengirimi pesan WhatsApp pada dirinya dan meminta korban datang untuk memijatnya dengan alasan kelelahan. Sebuah permintaan yang ngawur, yang tegas ditolak oleh korban. Ya iyalah, kuliah tinggi-tinggi masa disuruh mijet dosen. Dosen pendidikan sekolah dasar tapi etika dasarnya ambyar. Emang dasar dosbul, dosen cabul. Si dosen sempat meminta korban untuk tidak menceritakan percakapannya kepada teman-temannya. Entah malu atau tidak mau niat busuknya diketahui. Emang pemain ini dosen. Kalau ketemu dosen begini di kampus, jangan disuruh ngajar. Diajar aja. Benar. Soalnya isi otaknya kayak WC mampet. Tukang sedot WC aja nyerah itu. Aksi bulus DM tak berhenti sampai di situ. Dengan dalih membahas rekapan nilai, dia kembali meminta korban EM menemuinya di area parkiran kampus. Kali ini modusnya sengaja dibungkus dalam urusan akademik seolah tidak ada niat lain di baliknya. Ngapain coba dosen nemuin mahasiswi di parkiran? Mau ngajak ngedrift loh. Ngedrift tuh di parkit. Masih ada nggak sih parkit ya?
Zaman dulu ya. Iya. Di dalam mobil, korban kembali menanyakan alasan dirinya dipanggil. Lagi-lagi jawaban yang diterima justru singkat dan ambigu. Si dosen mengaku hanya merasa lelah. Perasaan lelah mulu nih dosen ya. Waktu kecil kayaknya nggak pernah dapat MBG nih. Ya. Gampang lelah. Oh, emang belum ada ya. Tapi kalau dari dulu ada MBG, gue yang lelah baca beritanya. Ada aja masalahnya. Merasa ada yang tidak beres, korban segera menghubungi temannya via WhatsApp agar memantau pergerakan mobil melalui live location. Dalam perjalanannya, mobil sempat berhenti di sekitar area gedung pasca sarjana. Di sanalah tiba-tiba situasi berubah. Dosen memaksa korban berpindah ke kursi depan. Jadi awalnya korban ada di kursi belakang, lalu disuruh pindah ke kursi depan. Namun hal itu ditolak oleh korban. Karena membuatnya semakin tidak nyaman. Giliran yang begini nggak lelah loh. Rasa ketakutan mulai muncul. Hingga akhirnya ketika berada di dalam mobil, korban mengaku mengalami pelecehan oleh dosennya. Peristiwa itu meninggalkan luka mendalam. Korban mengaku sakit hati, trauma, dan sangat ketakutan. Dengan tindakan bejat si dosbul. Dosbul apa? Dosen cabul. Wajar jika seorang mahasiswi merasa hancur dan kehilangan rasa aman ketika kampus yang seharusnya aman justru menjadi tempat terjadinya kekerasan. Dan sosok yang seharusnya memberikan bimbingan justru membuatnya ketakutan. 4 hari setelah kejadian tersebut atau 16 Desember 2025, korban sempat membuat surat laporan tertulis yang ditujukan kepada dekan fakultas. Laporan tersebut juga telah dicatat oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau PPKPT Universitas Negeri Manado. Di akhir surat, korban mengaku takut jika bertemu si dosen cabul. Dirinya juga malu apabila ada mahasiswa lain yang melihat korban turun atau naik di mobil dosennya. Korban mengaku sangat tertekan apabila menjadi pembicaraan negatif di kampusnya. Menurut anggota Satgas PPKPT Irwan, mekanisme pelaporan oleh korban dilakukan melalui pendataan hingga pembentukan tim pemeriksa. Akan tetapi surat pemanggilan klarifikasi belum dapat dikirimkan pada korban sebagai pelapor karena yang bersangkutan akan pulang kampung. Namun miris, 14 hari setelah laporan dibuat, korban mengakhiri hidupnya pada 30 Desember 2025. 14 hari, waktu lama bagi korban untuk menanggung sendiri penderitaan yang dialaminya. Respon terlambat membuat nyawanya tidak selamat. Salah seorang anggota keluarga korban, Rio, meyakini jika korban tertekan akibat pelecehan yang dialaminya. Bahkan keluarga menduga korban sempat ditahan dosen DM karena sebelumnya berniat pulang kampung. Mau pulang kampung pakai ditahan segala. Dosen apa bosnya penonton ya? Minta cuti sehari aja ditahan sampai sebulan. Sampai bosan minta cuti. 10 hari. Lo kerja apa dikerjain? Adanya luka lebam membiru pada tubuh korban membuat pihak keluarga mengizinkan proses otopsi agar kematiannya bisa diketahui pasti. Anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif menilai kasus ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan terhadap korban di lingkungan kampus. Minimnya sistem pendampingan mental dan psikologis membuat korban memilih diam dan menanggung traumanya sendiri. Kondisi tersebut bisa berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Tuh penonton, kalau lihat teman lagi bengong, diajak ngomong. Kali aja kena mental tuh. Cutinya nggak di ACC. Nggak libur-libur. Kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi korban pelecehan seksual untuk berbicara tanpa rasa takut. Pasca meninggalnya korban, muncul kembali fakta baru. Terdapat 2 mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado yang melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh si dosen cabul yang sama.
Jadi diduga totalnya ada 3 korban. Itu yang udah lapor. Dosen fakultas psikologi. Tapi psikologinya nyasar. Orang macam gini kok bisa ngajar? Dulu gimana tesnya? Apa jangan-jangan dosen titipan? Saya titip dosen ini. Saya titip dosen itu. Saya titip anak saya. Banyak titipan udah kayak jastip. Bahkan para korban mengalami tekanan batin dan kini mendapat pendampingan kemanusiaan oleh koalisi anti kekerasan seksual berbasis gender. Dari hasil penelusuran ternyata masih banyak mahasiswi yang menjadi korban bejat si dosen dan belum berani melaporkannya. Sejak tragedi ini mencuat, dosen cabul itu langsung dinonaktifkan dari jabatannya di Universitas Negeri Manado. Pihak keluarga korban juga sudah melaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian. Semoga segera ditindak cepat. Soalnya kasusnya kan udah viral. Tinggal justice-nya aja. Masa udah viral masih no justice? Menanggapi hal itu di Reskrimum Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Suryadi memastikan akan segera memanggil dan memeriksa dosen DM terkait laporan tersebut. Dan surat tulisan tangan berisi kekerasan seksual menjadi salah satu barang bukti. Tragedi bunuh diri EM menjadi pelajaran bagi kita semua. Momen ini penting mengingat kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus masih cukup tinggi. Data Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2021 hingga 2024 terjadi 82 kasus kekerasan seksual di kampus yang dilaporkan para korbannya. Kalau di rata-rata selama 3 tahun itu sebulan laporannya 2 kasus. Ngeri bos. Salah satu penyebabnya masih melekatnya kultur relasi kuasa yang tidak seimbang di lingkungan kampus. Seperti asumsi bahwa dosen tidak pernah salah. Benar. Setuju, dosen itu memang tidak pernah salah. Soalnya kan salah ada di Liverpool. Kalau salah di kampus nanti dicariin Arne Slot dia. Belajar dari kasus pelecehan di kampus ini, setiap korban pelecehan seksual harus diberikan kesempatan untuk bersuara, didengar, dan dilindungi. Betul harus. Jangan dibungkam. Nah, iya. Emangnya suara rakyat dibungkam? Kampus bukan sekedar tempat menuntut ilmu, tapi juga ruang aman dan perlindungan bagi semua mahasiswa dan mahasiswi. Betul. Jangan pernah ada kompromi dan toleransi bagi siapapun yang melakukan kekerasan seksual. Iya. Jika kelakuan cabul para pendidik terus terjadi, jangan heran generasi emas jadi generasi was-was. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Pokoknya hari ini kita punya banyak informasi. Ridwan Kamil dan Atalia Praratia resmi bercerai. Selengkapnya usai jeda. Puas banget bos gua. Tetaplah di Midnight Live. Baik, kita kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kasus dugaan ijazah palsu Wakil Gubernur Bangka Belitung mulai bergulir di mana Heliana memenuhi panggilan pemeriksaan perdana dari penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penggunaan ijazah palsu. Wakil Gubernur Bangka Belitung yang juga kader P3, Heliana, diperiksa sejak pukul 1 siang dan mengaku pasrah dan siap mengikuti apa yang sudah menjadi proses hukum. Terkait kasus dugaan ijazah palsu, Heliana mengaku tidak memiliki niat jahat dan tidak mengetahui
jika ijazah yang dimilikinya diduga palsu. Pada pemeriksaan perdana sebagai tersangka, Heliana membawa sejumlah barang bukti, diantaranya ijazah strata 1 dari Fakultas Hukum Universitas Azhara, Jakarta Timur, yang diterbitkan tahun 2012, kartu rencana studi, juga kartu hasil studi, serta SK yudisium hingga foto wisuda. Heliana yang juga terjerat kasus hukum lainnya, yakni kasus dugaan penipuan terkait tagihan pemesanan hotel, akhirnya selesai diperiksa setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Dan Heliana kepada wartawan menjelaskan bahwa penyidik mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses kuliah yang pernah ia jalani. Kita pertama itu mahasiswa pindahan. Mahasiswa pindahan kita dari AAYKPN, jadi konversi nilai. Dan kami ketika melanjutkan di Azhara itu hampir 2 tahun. Nah, jadi di Azhara kita mengikuti kelas eksekutif, kelas Sabtu, Minggu. Jadi karena waktu itu saya anggota DPRD Kabupaten Belitung, sehingga tapi suami waktu itu di PN Jakarta Pusat, jadi Sabtu Minggu saya biasanya berada di Jakarta. Nah waktu itulah saya kuliah dan menamatkan di Azhara. Komite Disiplin PSSI memberikan hukuman tegas kepada Hilmi Gimnastiar, pemain PS Putra Jaya Pasuruan yang melakukan tendangan layaknya film kungfu ke pemain lawan. Pemain muda yang baru berusia 20 tahun tersebut dijatuhi hukuman dilarang beraktivitas sepak bola seumur hidup. Ini dia informasinya. Komite Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan hukuman berat kepada pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar. Hilmi dilarang beraktivitas sepak bola seumur hidup setelah terbukti melakukan kekerasan dalam pertandingan Liga 4 Piala Gubernur Jawa Timur. Keputusan ini diambil setelah Hilmi menendang pemain Perseta 1970 Tulungagung, Firman Nugraha Ardiansyah, saat babak 32 besar Liga 4 di Stadion Gelora Bangkalan pada Senin 5 Januari lalu. Komite Disiplin menilai aksi tersebut sebagai pelanggaran berat atau violent conduct. Akibat insiden itu, korban mengalami retak tulang rusuk dan harus menjalani perawatan medis. Selain larangan bermain seumur hidup, Hilmi juga dikenai denda 2,5 juta rupiah. Dari Matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Ini juga menjadi perhatian bagi pemain lain supaya bisa bermain secara fair play dan tidak gampang terprovokasi, mengikuti law of the game dan bermain karena demi karir di masa depan di dunia sepak bola. Sementara itu, meski kondisi Firman Nugraha Ardiansyah berangsur membaik, manajer Perseta 1970 Tulungagung berencana membawa kasus ini ke ranah hukum. Masih koordinasi ya dengan tim kepelatihan, juga dengan pemain yang bersangkutan. Kami juga membicarakan dengan pihak ASKAP nantinya apakah rencana saya membawa ini ke persoalan hukum supaya nanti bisa mendidik semua ya. Karena selama ini kekerasan di lapangan itu semua orang memahami itu adalah konteks permainan. Saya berharap dengan kita membawa persoalan ini ke ranah hukum, semua akan belajar. Semua ada konsekuensi yang harus ditanggung jawab sehingga sepak bola nasional nanti akan jadi lebih baik. Harapan saya demikian. Muhammad Hilmi Gimnastiar diketahui lahir di Pasuruan pada 15 Maret 2005. Ia merupakan pemain muda yang memperkuat PS Putrajaya Pasuruan dan berposisi sebagai pemain bertahan. Tim Liputan, Metro TV. Baik, kita ke informasi selanjutnya, di mana gugatan perceraian Atalia Praratia terhadap Ridwan Kamil akhirnya menemukan ujungnya. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Bandung mengabulkan gugatan cerai yang diajukan.
Keinginan Atalia Praratia untuk berpisah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya terwujud setelah gugatan cerai yang dilayangkannya ke Pengadilan Agama Bandung dikabulkan oleh majelis hakim. Kisah perkawinan yang telah dibangun Atalia bersama Ridwan Kamil selama 29 tahun akhirnya kandas. Baik RK maupun Atalia memastikan tidak ada konflik apapun dari hasil kesepakatan perceraian tersebut. Diajukan oleh inisial AT dan lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Sementara itu dalam pusaran masalah yang tengah mendera Ridwan Kamil, diinformasikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga tengah membidik aset ex-gubernur Jawa Barat tersebut yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan rasuah pengadaan iklan di BJB. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penelusuran aset RK tidak berkaitan dengan perceraian meski akan ada pembagian harta. Terkait dengan gugatan pemisahan seperti itu ya, tentu yang pertama kami sampaikan tidak menjadi kendala, tidak menjadi penghalang bagi proses penyidikan di KPK. Ini dua hal yang berbeda karena dalam proses volume money atau penelusuran aliran uang terkait dengan perkara itu tentu berbasis pada bukti adanya dugaan aliran uangnya. Ya, nanti apakah ini mengalir kepada si A, si B, bagaimana statusnya antara A dan si B itu seperti apa secara konteks privasi mereka itu tidak menjadi. Partai Demokrat akhirnya melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax yang menuduh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Demokrat merasa dirugikan dengan konten yang mengandung unsur fitnah dan informasi hoax. Partai Demokrat tidak main-main merespon isu yang berkembang seputar polemik ijazah Jokowi yang terus bergulir di publik. Setelah memberikan somasi untuk meminta maaf kepada sejumlah akun media sosial, Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat akhirnya mempolisikan akun YouTube dan TikTok yang dinilai memuat konten provokatif, mengandung fitnah dan hoax. Beberapa akun yang dilaporkan yakni YouTube @agrifanani, @bangboyytn, dan @kajianonline. Akun-akun tersebut memuat judul dan narasi yang menuding adanya korupsi besar serta menyebut SBY berkaitan dengan isu ijazah mantan Presiden Jokowi. Ada juga akun TikTok @sudirowi budihius MP yang juga dilaporkan karena menuduh Partai Demokrat dan SBY berada di balik polemik ijazah. Di sisi lain, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengapresiasi pengguna media sosial yang sudah meminta maaf dan menurunkan video yang memuat isu ijazah Jokowi tersebut. Untuk yang sudah meminta maaf dan menurunkan videonya, terima kasih. Untuk yang belum, semoga mengikuti. Mari kita sama-sama menjaga ruang berekspresi kita dengan muatan positif dan konstruktif. Mari kita berdialektika, berbasis data dan fakta untuk memperkuat demokrasi kita. Bukan dengan menyebarkan kebohongan, fitnah, apalagi kebencian. Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyatakan Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya akan menyelidiki laporan tersebut. Dalam laporannya, Badan Hukum DPP Partai Demokrat telah menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar atau screenshot video dari akun YouTube dan TikTok, serta 1 unit flash disk yang berisi data digital. Tim Liputan Metro TV. Ya, itu tadi informasi terkait dengan ijazah yang tampaknya memang belum kelar-kelar ya. Lama episodenya ya. Iya. Negara lain udah mikir gimana cara nyulik presiden. Kita lanjut aja ke informasi selanjutnya. Istana Negara merespon adanya dugaan teror yang dialami sejumlah influencer setelah menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinan atas dugaan teror tersebut dan istana meminta Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas dugaan teror yang terjadi.
Prasetyo menegaskan pemerintah tidak membenarkan adanya intimidasi, ancaman, ataupun tindakan kekerasan kepada warga negara, termasuk influencer atas aktivitas berpendapat di ruang publik. Ia menyebut demokrasi di Indonesia menjamin kebebasan berekspresi selama disampaikan secara bertanggung jawab. Karena itu pemerintah mendorong kepolisian mengambil langkah hukum untuk memastikan keamanan para korban dan mengungkap pelaku teror. Kita minta semua dilakukan investigasi. Tapi kalau kami berpendapat bahwa yang paling penting adalah kalaupun ada kekurangan atau ada kritik atau masukan, mohon disampaikan dengan jalur-jalur yang selama ini sudah kita bangun komunikasi. Tapi ada himbauan nggak Mas untuk praktik teror kayak gini Mas mungkin? Ya tentunya kita tidak menghendaki ada yang begitu. Tapi marilah kemudian kita menjadikan masalah itu, kalau kami ya pendapat bahwa itu bagian dari mendewasakan diri sebagai bangsa gitu. Intinya kalau ada sesuatu ya mungkin disampaikan dengan baik, nggak ada masalah. Presiden Prabowo Subianto menyentil maraknya pakar yang gemar membahas dirinya di berbagai podcast. Presiden heran para pakar itu berbicara seolah paling paham isi pikirannya, namun dinilai asal bunyi dan kerap memantik kegaduhan. Kita lihat aja deh langsung informasinya berikut ini. Presiden Prabowo Subianto belak-belakan menilai perkembangan media sosial dan podcast membawa manfaat, namun juga menyimpan resiko ketika opini disampaikan tanpa tanggung jawab. Prabowo secara khusus menyoroti pihak-pihak yang kerap mengklaim memahami isi pikirannya dan memproduksi narasi seolah-olah mengetahui sikap serta pandangan pribadinya. Padahal, menurut Kepala Negara, apa yang dibicarakan para pakar terkait dirinya tidak benar. Dengan banyak podcast, banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan? Prabowo sedang konflik internal dengan ini, nanti dengan itu. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penyampaian pendapat soal kinerja pemerintahan belakangan ini bagian dari proses pendewasaan diri dalam dinamika bernegara. Ia menekankan pentingnya cara penyampaian yang baik agar tak menimbulkan masalah. Terima kasih kalau ada catatan dan masukan. Nah, ini dalam memberikan masukan kepada pemerintah, menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami terus membuka diri, dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silahkan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka. Terima kasih, Mas. Prasetyo tak menampik adanya reaksi negatif yang berujung pada bentuk teror dalam penyampaian pendapat. Mensesnek bahkan memastikan bahwa Presiden Prabowo mengetahui adanya insiden teror tersebut, yang artinya pemerintah serius menyikapi setiap bentuk aspirasi publik. Tim Liputan Metro TV. Baik, jangan kemana-mana Aumania, karena usai jeda kami masih punya Ladies Night. Jadi tetaplah di Midnight Live.
pemirsa, di tahun baru 2026 ada banyak cara yang kita bisa lakukan untuk mengisi kegiatan yang positif. Salah satunya adalah menari bersama. Kali ini aku memakai kostum Jengnya, bukan mau nonton film atau memainkan peran Jengnya ya, tapi untuk menari bersama karena temanya adalah 1930-an. Nah, tema narinya ini adalah Lindy Hop. Penasaran kan seperti apa Lindy Hop itu? Yuk langsung ikuti kegiatan seruku. Seru banget, di belakang saya sudah ada para pengunjung atau peserta yang sudah nari-nari. Yuk kita tanya yuk konsep dari acara ini sebenarnya seperti apa. Halo, selamat malam. Ada Kak Pidi di sini selaku PIC dan juga Kak William dari Indo Swing. Kita tanya ke Kak Pidi dulu. Kak Pidi, sebenarnya konsep acara pada malam hari ini tuh apa sih? Jadi konsep pada malam hari ini kita ingin me-relive Savoy Ballroom yang ada di Harlem, New York pada tahun 1920-an. Jadi seolah-olah gimana sih kalau misalnya di Jakarta ada nih Savoy Ballroom. Dan kebetulan kita kedatangan bintang tamunya Galaxy Big Band Orchestra, yang mana biasanya swing dancing sama big band ini menyatu banget nih. Makanya kita mau relive itu dan dengan temanya Batavia Swing Soiree. Hopefully nanti malam ini swing jazznya tuh swing jazz dan swing dancingnya bertemakan dengan Jakarta Batavia Tempo dulu. Nah, sebenarnya tuh Indo Swing atau juga swing dance tuh apa sih Kak? Terutama Lindy Hop yang mungkin masyarakat juga bertanya-tanya nih, apa sih konsep dari dance ini? Oke, jadi untuk swing dance atau Lindy Hop itu kita itu sebenarnya adalah social dance. Dan social dance dan partner dance. Jadi maksudnya kita dansanya itu biasanya sama orang, bisa sendiri juga. Tapi dansa ini adalah dansa yang terinspirasi dari lagunya swing jazz dari tahun 1920, 30, 40. Mulai dari New York waktu itu di USA, di Amerika, dan sempat kemana-mana. Dan kita sekarang tuh sebenarnya lumayan populer di mana-mana di seluruh dunia. Kita salah satu komunitas saja di Indonesia, tapi di dekat-dekat sini juga banyak, di Singapura, di Korea, di US gede banget. Ya. Oh, seru banget. Dan di sini pesertanya nggak siapa aja deh Kak? Pesertanya kalau untuk usia ada range, semuanya bisa ikut. Range yang termuda ada mungkin sekitar 18 sampai 20 juga ada, dari yang sudah lanjut usia juga ada. Jadi semua orang bisa join di sini. Sabar nih. Oh ya, satu lagi. Ternyata nggak hanya social dance aja, tapi hari ini juga ada kompetisi dance, betul ya Kak? Oh iya, jadi hari ini kita ada kompetisi dengan format namanya mix and match. Karena kita Lindy Hop itu social dance, maksudnya apa? Kita dansa ini nggak ada yang dikoreografi. Jadi nanti kompetisinya itu kita akan tidak ada koreografi dan partnernya pun random. Jadi mereka tuh mesti bisa nari, lagunya mereka nggak tahu, partnernya nggak tahu siapa. Ya udah, kalian interpretasi dari lagunya yang bermain, kemudian tunjukkan musikalitas kamu gitu. Jadi kita bakal lihat itu nanti. Mereka randomly partner together, terus kemudian kita lihat mereka bisa dance, bisa respon dari musiknya tanpa ada koreografi atau udah mikirin sesuatu sebelumnya gitu. Seru banget. Kira-kira nih, saya yang baru pertama kali boleh ikut nggak? Ikut dari sini. Kalau udah pintar, langsung aja ikut kompetisi berarti ya? Langsung sama jurinya ini. Oke, Ibu sih boleh kita ikut join dan dilatih sama Kak William dan Kak Pidi ya? Oke, let's go pemirsa. Nah, mulai kan bingungnya? Untung Kak William sabar ngajarinya. Tarian ini sangat energik ya pemirsa, mulai dari kaki, tangan, badan, dan juga ekspresi, semua dimainkan. Kuncinya kita harus bisa menikmati alunan musik jazz agar selaras dengan gerakannya. Jadi pakai perasaan ya narinya. Biasanya kalau pertama kali belum bisa begini-begini nih, nggak tahu di skillnya dari mana. Nah pemirsa,
setelah tadi latihan ngedance ini banyak nih para peserta yang juga asik lagi swing dance. Kita tanya-tanya sama mereka ya. Halo Kak, bisa ganggu waktunya, sorry. Tema pada malam hari ini bajunya apa nih? 1930s, ya vintage. Aku lokal vintage ya. Ini kalau kakak pakai belangkon? Ya, ini ada Jawa, jadi priai campur western. Ya, gitu. Kalau kakak? Encim aja. Encim ya, cantik sekali, semuanya cantik dan juga ganteng. Nah, kenapa tertarik ikut acara social dance, swing dance ini Kak? Tertarik karena lagunya enak. If you enjoy, kalau suka jazz pasti enjoy dengan dance kita gitu. Aku lagi explore hobi baru, jadi salah satunya kayak swing dance tuh menarik. Jadi coba ikut komunitasnya. Enggak juga, baru. Tapi suka ada dance dicampur musik jazz sama custom party digabung semua. Jadi seru banget. Kalau aku suka nari sih, jadi memang lagi nyari genre-genre tarian baru aja. Oke, terima kasih kakak-kakak. Silakan dilanjutkan ngedance lagi. Ya, itu tadi pemirsa keseruan kita swing dance bareng teman-teman yang ada di sini dari Jakarta. Fatma Ayu untuk Metro TV. Aku mau ngajutin nari. Iya, itu tadi informasi dari Ladies Night. Itu tadi joget-joget. Joget pada tempatnya. Jangan joget di gedung dewan. Ada juga makanan yang bisa joget. Ayam goyang tepung. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi dari hiburan dan teknologi. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita ke informasi soal pernikahan. Kalau sebelumnya perceraian, sekarang pernikahan. Pernikahan es Harbin adalah acara khas yang diadakan selama Festival Es dan Salju Internasional Harbin, tempat pasangan bertukar janji. Udah kaget saya, iya. Tempat pasangan bertukar janji dengan latar belakang es dan salju. Selama bertahun-tahun ini telah menjadi tradisi yang dihargai dalam festival yang menampilkan budaya musim dingin khas dari Tiongkok Timur Laut. Ini dia informasinya. Di bawah langit musim dingin Harbin, puluhan pengantin baru memulai perjalanan baru dalam hidup mereka. Bukan di gereja atau aula perjamuan, tetapi di dunia dongeng yang seluruhnya terbuat dari es. Sebuah pernikahan massal di atas es diadakan pada suhu 15 derajat Celcius di bawah nol di Harbin Ice and Snow World. Sebuah kota gemerlap dengan arsitektur es yang menjulang tinggi dan lanskap beku. 就是我们认为在这么纯洁、这么神圣的地方来见证我们就是人生另外一个转折点的开始，觉得非常非常有意义。 Menurut penyelenggara, 42 pasangan terpilih dari lebih dari 14.000 orang yang mendaftar untuk mengikuti upacara tahun ini. Proses seleksinya bahkan melibatkan belasan juta suara dari masyarakat. 而正好我们今年正月的时候本来就打算举办婚礼，然后我们就报名参加这个活动，40多天的投票转发，然后包括朋友圈、亲朋好友、我们的同学、老师全都发动了。因为在冰雪里嘛，象征我俩的那个爱情是纯洁的，所以说我觉得就是比较符合我俩的那个对婚礼的那个概念，所以说我就想来参与一下，也很有幸参与到。 Mengenakan jaket hangat dan gaun pengantin di bawahnya, pasangan pengantin ini berbaris menuju panggung di depan sebuah kastil yang dibangun dari balok-balok es.
Puncak acara berlangsung ketika ke-42 pasangan bertukar sumpah dan cincin pernikahan secara bersamaan. Meski mereka saling berbagi momen terpenting dalam hidup mereka bersama, setiap pasangan datang dengan kisah cinta yang berbeda dan alasan yang berbeda untuk memilih pernikahan di atas es. So sweet ya. Sekarang kita ke informasi dari dunia olahraga. Kita bahas padel. Padel kan udah ada dari dulu ya. Padel dan temon. Kalau main padel jangan lupa captionnya healthy lifestyle. Itu penting itu. Nah, padel sedang menjadi olahraga favorit di seluruh dunia. Mudah dimainkan dan sangat menyenangkan. Karena kamu didukung oleh dinding bukan mantan ya. Kan bolanya mantul ke dinding bisa dipukul. Iya. Mudah dimainkan dan sangat menyenangkan. Olahraga ini membuat orang-orang ketagihan di lapangan dan di luar lapangan. Pengen main padel? Nah, ini dia informasinya. Iya, belajar dulu. Padel kini sedang naik daun di seluruh dunia. Olahraga raket ini sudah ada di lebih dari 90 negara. Popularitasnya terus meningkat setiap tahun. Banyak orang yang mulai penasaran lalu ingin mencoba bermain. Di Spanyol, padel sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Lapangan padel mudah ditemukan di taman dan komplek perumahan baru. Orang bermain mulai pagi sampai malam. Andalusia menjadi daerah yang pertama kali mempopulerkan olahraga ini pada tahun 1970-an. Menurut laporan Playtopic 2025, padel sedang tumbuh pesat di Inggris, Portugal, Belanda, Amerika Serikat, dan beberapa negara Asia. Di Inggris saja, lebih dari 400.000 orang mencoba bermain setidaknya sekali pada 2025. Angka ini jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Permintaan akan fasilitas padel juga terus naik. Francis Calvache, pelatih dan pemain top di Almeria, mengatakan olahraga ini mudah diakses semua orang. Bola bisa dipantulkan dari dinding sehingga permainan tidak mudah berhenti. Hal ini membuat pemula lebih cepat belajar, namun tingkat teknik tetap bisa menantang untuk pemain mahir. Yo creo que el pádel es un deporte, ¿vale? Que es fácil no aprender a jugar, sino jugar en sí. Es decir, como tiene 4 componentes, es relativamente fácil pasar la bola de un campo a otro y como que realmente existen también paredes, tienes la oportunidad de que rebote la pelota y no la pierdes, como en el tenis. Porque en el tenis, una vez que te pase el fondo, ya no hay recuperación. Sin embargo, con el pádel, en el momento en el que una persona de iniciación, que se está iniciando, maneja un poquito las paredes, cuando pierde esa pelota tiene otra oportunidad y como estamos 4, no depende solamente de una persona, sino depende de los 4 componentes. Entonces, creo que es un deporte que es fácil jugar, pero luego a nivel técnico es difícil. Pero sí es verdad que pasar la bola en sí, pues un poco más fácil y divertido. Di San Jose, beberapa wanita lokal mulai bermain padel secara santai di lapangan terbuka. Mereka bertemu setiap Jumat pagi hanya untuk bersenang-senang. Tidak ada yang mengikuti kelas formal, tapi mereka tetap mahir mengembalikan bola. Maria Jesus, salah satu pemain, merasa bermain padel seperti kembali ke momen bermain di pantai dengan keluarga. Clara pun sudah ketagihan dan ingin memiliki raket sendiri. Ia bercanda ingin menjadi pemain yang hampir profesional. Semangat ini menunjukkan padel bisa dinikmati semua usia. Se parece mucho a cuando juego a las palas en la playa. Me recuerda a eso y eso para mí es un recuerdo bonito. Entonces me gusta esa sensación como del aire libre, el ruido que hace la pelota contra la pala, me recuerda mucho a esos momentos de playa con la familia en verano. Selain bersenang-senang, padel juga menjadi tantangan pribadi. David, pemain rutin di San Jose, selalu mencoba meningkatkan kemampuan saat bermain. Kadang kalah, kadang menang, tapi selalu ada pembelajaran. Sosialisasi juga menjadi bagian penting dari permainan ini. Es muy bonito porque al final siempre
juegas con amigos o con gente a lo mejor que no conoces, pero terminas haciendo alguna amistad. Y el pádel en muchos sitios tiene una cosa muy bonita y es el post partido, que termina el partido y te tomas algo y está muy bien. Hay gente que se fuma un cigarro, gente que se bebe una cerveza, pero es genial. Aquí en España es muy típico terminar y te sientas y ves otros partidos mientras estás comiéndote algo o lo que sea. Pemain padel sering membentuk persahabatan baru di lapangan. Setelah pertandingan, mereka biasanya menghabiskan waktu bersama sambil minum dan ngobrol. Hal ini membuat olahraga terasa lebih hangat dan menyenangkan. Padel bukan hanya soal kemenangan, tapi juga kebersamaan. Secara internasional, padel menjadi salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat. Jumlah pemain aktif diperkirakan mencapai puluhan juta di lebih dari 130 negara. Pertumbuhan terbesar terlihat di Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Olahraga ini sudah melampaui negara-negara asalnya Spanyol dan Argentina. Dengan akses yang mudah, suasana sosial yang menyenangkan, dan tantangan yang menarik, padel diyakini akan terus berkembang. Klub-klub baru terus bermunculan di seluruh dunia, baik pemula maupun pemain berpengalaman menemukan keseruan di lapangan. Tampaknya era kemasan padel baru saja dimulai. Main padel, itu dia semakin menjamur. Semoga dengan banyaknya lapangan padel, semakin banyak lapangan pekerjaan. Oke, kita beralih ke informasi lain. Tidak semua orang mampu merawat hewan peliharaan mereka sendiri. Namun sebuah inovasi teknologi di ajang CES Las Vegas menghadirkan robot interaktif yang mampu memberikan kenyamanan emosional bagi lansia dan penderita demensia. Robot anak anjing bernama Jenny dirancang khusus untuk menjadi teman bagi mereka yang tidak lagi bisa memelihara hewan asli. Ini dia informasinya. Sebuah perusahaan bernama Tombot memperkenalkan robot anak anjing jenis Labrador Retriever yang diberi nama Jenny. Robot ini digadang-gadang dapat menjadi hewan pendukung emosional bagi orang-orang yang karena kondisi kesehatannya tidak dapat memelihara hewan asli. Penghuni fasilitas hunian lansia Morningstar di Las Vegas berkesempatan untuk bertemu dan membelai Jenny untuk pertama kalinya. Di fasilitas perawatan memori ini, rata-rata penghuni berusia di atas 85 tahun. CEO sekaligus pendiri Tombot, Tom Stephen menyebut, inovasi ini terinspirasi dari ibundanya yang didiagnosis menderita Alzheimer. Sang ibu terpaksa dipisahkan dari anjingnya demi alasan keamanan. And along the way I learned that my mom's story is shared by over 300 million seniors with dementia or pre-dementia mild cognitive impairment. So we launched Tombot to be in service to those people. Robot ini dilengkapi dengan berbagai sensor sehingga mampu merasakan sentuhan dan merespon perintah suara tertentu. Stephen menegaskan realisme pada robot ini membutuhkan teknik mesin dan kecerdasan buatan yang tinggi agar dapat bergerak secara mandiri layaknya anak anjing sungguhan. Meski belum resmi dijual secara bebas, Tombot berencana melakukan pengiriman perdana pada musim panas mendatang. Saat ini sudah ada lebih dari 20.000 pemesan dari 116 negara. Kehadiran Jenny ternyata membawa kenangan tersendiri bagi para lansia. Salah satunya Laurie Engel, penghuni Morningstar berusia 92 tahun yang teringat pada anjing kesayangannya. It makes me think of my dog, Shadow, who's leading a very good life now. I will take such good care of her. I will love her and pet her and scratch her belly. Itu dia. Pokoknya sekarang zamannya robot. Bentar lagi penonton jadi robot nih semua. Mau dilus? Enggak, takut keluar jinnya. Oke, apakah kembaran digital Anda akan segera hadir di tempat kerja? Ada aja kembaran digital tempat kerja ya. Satu aja susah ngurus cuti, apalagi ada kembarannya. Iya. Sebuah perusahaan perangkat lunak, Ignite Tech, meluncurkan program baru di ajang CES bernama My Personas.
Teknologi ini mampu menciptakan kembaran digital berbasis AI bagi karyawan kunci yang dapat bekerja secara virtual. Bisa cuti. Akhirnya bisa cuti gua ya. Oke, itu akan menjadi sajian penutup kita di Midnight Live. Terima kasih penonton sudah hadir di studio. Terima kasih Aumania, terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Di setiap kantor selalu ada sosok ahli yang menjadi sumber informasi. Namun padatnya pertanyaan dari rekan kerja seringkali mengganggu produktivitas mereka. Solusi atas masalah tersebut kini hadir melalui My Persona ciptaan Ignite. Teknologi ini menciptakan kembaran digital yang tampil, bersuara, dan berkomunikasi persis seperti karyawan aslinya. CEO Ignite Tech, Eric Vogt menyebut, tujuan utama teknologi ini adalah untuk mengurangi beban kerja karyawan kritis seperti manajer HRD. Tugas seperti pelatihan karyawan baru kini dapat diambil alih oleh agen AI. It's solving a problem that we all have. It'd be great if we were in more than one place at once. For the first time, you can do. Cloning AI ini dibangun menggunakan data video dan audio karyawan. Perusahaan juga dapat mengunggah dokumen tertulis untuk memastikan kembaran digital tersebut merespon dengan akurat dan dengan gaya yang sesuai. Meski canggih, masalah privasi dan etika tetap menjadi sorotan, terutama terkait penggunaan citra seseorang setelah mereka resign atau keluar dari perusahaan. Vogt menegaskan kebijakan tersebut dikembalikan kepada aturan masing-masing perusahaan. All those issues of privacy and usage are very interesting. We've had a lot of conversations with people that said, this is a great way to capture someone's knowledge if they're leaving the company. And then that opens the ethical question, did that person grant you the right to use their likeness after they left the company? And that's something that we leave up to each company to police, right? We can support any of those kinds of things in the software, but I think those are the kinds of questions that companies are going to have to address. Teknologi ini menjadi salah satu daya tarik CES tahun ini. Ajang tahunan ini diprediksi akan dihadiri lebih dari 4.500 eksibitor dari seluruh dunia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.